Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajeng Ana Pertiwi, mahasiswi PGSD semester 6 karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang prosedur penulisan buku ajar. Yang kita bahas yang pertama yaitu landasan penyusunan buku ajar. Landasan penyusunan buku ajar itu ada dua, landasan keilmuan dan landasan keterbacaan materi dan ketatabahasaan. Landasan keilmuan menjadi hal yang paling utama dan sangat penting untuk mempersiapkan cakupan serta susunan bahan ajar yang hendak ditulis. Kecukupan materi ditentukan sesuai dengan struktur keilmuan dan target capaian pembelajaran dari mata pelajaran yang diampu. Penguasaan keilmuan yang baik sangat menentukan kualitas buku ajar yang akan disusun. Selain itu, keluasan dan kedalaman keilmuan yang dimiliki oleh penulis dibutuhkan untuk merancang susunan bab dalam buku ajar, agar bab-bab dalam buku ajar terangkai dengan sistematis, efisien, dan efektif. Landasan keterbacaan materi dan ketatabahasaan. Landasan keterbacaan dan ketatabahasaan perlu diperhatikan dalam penyusunan buku ajar terkait dengan bagaimana suatu materi ajar perlu diolah dan disusun agar siswa mudah memahami sehingga kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. Dengan demikian, maka kata, frasa, kalimat, dan wacana perlu disusun dengan baik, sistematis, dan terorganisir. Jika siswa secara umum dapat dengan mudah memahami buku ajar, maka buku ajar tersebut dinilai memiliki keterbacaan yang baik. Buku ajar juga dirancang berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip akar rumput, yaitu penentuan mata pelajaran yang membutuhkan buku ajar dengan mempertimbangkan disiplin keilmuan yang diketahui, dikuasai, dan sangat dikuasai oleh pengampu mata pelajaran tersebut. Yang kedua, prinsip kejelasan tujuan atau kebermaknaan, yaitu penentuan tujuan penulisan atau perancangan buku ajar berdasarkan keunggulan atau kompetensi apa yang hendak dicapai. Tujuan tersebut berlandaskan motivator atau pendorong siswa untuk mengembangkan daya nalar dan kemampuan analisis. Motivator atau pendorong siswa untuk menjadi akademisi atau ilmuwan yang merdeka, memiliki prinsip membangun karakter. Yang ketiga, prinsip ketatabahasaan keilmuan, yaitu cetak biru buku ajar, mengikuti patokan keilmuan yang berpilar pada ontologis, epistemologis, dan aksiologis dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa yang hendak dibahas, mengapa penting untuk dibahas, bagaimana membahas dan menyajikan untuk siapa pembahasan ini ditujukan. Yang keempat, prinsip diferensiasi, yaitu penentuan sesuatu yang berbeda yang akan disampaikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Sesuatu yang berbeda apakah yang dapat disampaikan, bagaimana caranya menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan cara yang juga berbeda. Yang kelima, prinsip keautentikan, yaitu perancangan buku ajar berdasarkan rancangan asli milik sendiri seperti diktat yang diperluas, catatan bahan ajar atau tesis atau disertasi yang dimodifikasi, model karya penulis lain yaitu metode mengacu pada rancangan buku ajar dari penulis lain atau modifikasi buku ajar. Yang keenam, prinsip standarisasi, yaitu mengikuti standar aturan penulisan yang berlaku universal. Yang ketujuh, prinsip dinamika kualitas atau prinsip perbaikan berkelanjutan, yaitu kualitas buku ajar perlu terus dimutakhirkan pada penerbitan selanjutnya yang disesuaikan dengan kondisi standar pendidikan dan pengajaran, serta capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang ke-8, prinsip keseimbangan teori dan praktik, yaitu penentuan keseimbangan antara teori dan praktik pada sebuah buku ajar dengan menentukan proporsi yang tepat antara pandangan filosofi
teori dan konsep dengan sejumlah contoh kasus aplikatif di dunia nyata, sesuai dengan kompetensi dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang kesembilan, prinsip komunikatif, yaitu materi atau bahan ajar yang dituliskan dalam buku ajar harus mampu dipahami oleh siswa sebagai pembaca. Buku ajar yang baik harus dituliskan dengan baik dan benar, bersifat tugas, ilmiah, edukatif, dan komunikatif. Selanjutnya, format penulisan buku ajar. Ukuran kertas A4 atau 21 cm dikali 29,7 cm. Jumlah halaman minimal 200 halaman, tidak termasuk daftar isi dan lampiran. Bahan ajar ditulis dalam satu kolom. Margin kiri, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3. Jenis huruf Times New Roman. Ukuran huruf pada teks utama 12 poin, judul bab 14 poin atau menyesuaikan. Jarak spasi antar baris 1,5, memiliki ISBN atau International Standard Book Number, mencantumkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan kompetensi sesuai dengan rencana pembelajaran. Mencantumkan daftar pustaka, indeks subjek, serta daftar istilah atau bila perlu. Dilengkapi latihan soal atau studi kasus pada setiap bab, atau diletakkan sebagai satu kesatuan sebagai lampiran buku ajar. Selanjutnya, menulis buku ajar. Untuk mulai menulis buku ajar perlu dipersiapkan beberapa kegiatan terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama, merancang pengajaran. Sebelum menulis buku ajar, penulis perlu memiliki rencana dengan memperhatikan capaian pembelajaran mata pelajaran serta mempelajari keadaan siswa untuk menerima mata pelajaran tersebut, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, menyusun topik, menentukan cara pengajaran, membuat tugas untuk kegiatan belajar mengajar, media pengajaran, alat evaluasi pengajaran, dan alat bantu juga termasuk di dalam perancangan pengajaran. Akan lebih baik bila dilengkapi pula dengan rubrik untuk mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua, menentukan metode pengajaran. Terdapat 4 metode pengajaran yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama daring atau tatap muka yang berorientasi dan berfokus pada kurikulum. Yang kedua, diskusi. Kegiatan diskusi harus tetap diarahkan dan diawasi agar diskusi tetap berfokus pada topik atau pokok bahasan dan tidak melebar terlalu luas. Yang ketiga, tugas. Memberikan tugas harus proporsional, disesuaikan dengan target capaian pembelajaran, agar siswa lebih memahami teori dan bahan ajar yang telah diperolehnya. Kerja kelompok. Dalam pengerjaan tugas dalam kelompok harus ada kejelasan dan hasilnya harus dicapai kelompok tersebut. Yang ketiga, mempelajari ketatabahasaan. Bahan ajar dalam buku ajar disajikan dalam bentuk bahasa tertulis, sehingga komunikasi antara guru dengan pengampu komunikasi antara guru sebagai pengampu dengan siswa sebagai pembaca hanya berlangsung satu arah. Dengan demikian, keterbacaan materi dan ketatabahasaan memegang peranan yang sangat penting. Yang keempat, merancang rupa atau editing. Merancang rupa merupakan kegiatan penerjemahan suatu naskah ke dalam buku untuk membantu agar tulisan menjadi lebih jelas. Perancangan rupa ini meliputi pemilihan huruf, penataan pasal demi pasal, menebalkan atau memiringkan. Rancang rupa ini biasanya merupakan pekerjaan layouting dan setting oleh penerbit. Selanjutnya, aspek penulisan buku ajar. Penyusunan buku ajar harus memenuhi beberapa aspek yang meliputi penyajian, materi, bahan, dan teknik sitasi. Setiap aspek dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, materi. Kelengkapan untuk setiap bab harus memuat gambaran umum, konsep, definisi, prosedur, teorema, sifat-sifat, isu-isu kontemporer, ilustrasi, contoh, rangkuman, glosarium, dan konsep-konsep penting pada akhir bab.
soal-soal pengayaan atau pendalaman dengan berbagai jenis soal, uraian singkat untuk mendeskripsikan karya buku untuk tujuan promosi. Kebaruan materi buku ajar yang berbasis jurnal ilmiah baik dari aspek kebaruan, konsep, teori, contoh-contoh, dan ilustrasi. Akurasi, konsep, definisi, algoritma, teorema, sifat-sifat, isu-isu, gambaran umum, contoh soal, rangkuman yang berupa poin-poin, dan soal-soal diuraikan secara tepat. Pemecahan masalah, materi yang disajikan memunculkan aspek pemecahan masalah dengan paradigma problem solving. Penalaran dan pembuktian disajikan dengan memunculkan aspek penalaran dan pembuktian. Komunikasi dengan aspek komunikasi seperti menyediakan tugas dan aktivitas. Keterkaitan yang menyajikan aspek keterkaitan antara bagian yang sedang dipelajari dengan bagian lain. Keterkaitan dengan konsep dengan gambar, grafik, tabel, dan ilustrasi. Materi tidak tumpang tindih dengan bab lainnya. Soal kontekstual yaitu masalah-masalah kontekstual disajikan untuk mengawali atau memperkenalkan bab, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan untuk penarikan simpulan dan generalisasi. Yang kedua, penyajian. Penyajian buku ajar perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kemampuan persyaratan yaitu materi dan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa untuk mempelajari buku ajar. Penggunaan produk teknologi yaitu definisi dan konsep yang melibatkan produk teknologi yang digunakan untuk problem solving, aktivitas observasi, eksplorasi, dan investigasi. Kebermaknaan dan manfaat yaitu penyajian bab menggunakan konteks yang dekat dengan lingkungan siswa. Proses pembentukan pengetahuan melalui aktivitas, eksplorasi, observasi, inquiry, investigasi, konjektur, atau memberikan dugaan dengan generalisasi, abstraksi, dan aplikasi atau penerapan. Penampilan visual meliputi penyajian rumus, gambar, tabel, peta, ilustrasi yang bervariasi. Yang tiga, bahasa dan keterbacaan. Aspek bahasa dan keterbacaan berkaitan dengan penggunaan bahasa yang digunakan saat penulisan buku ajar, sehingga penulis perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ragam bahasa meliputi tata bahasa atau struktur, bentuk kata dan diksi atau pemilihan kata, ejaan yang disempurnakan untuk bahasa Indonesia berpedoman sesuai dengan PUEB. Bahasa yang digunakan harus jelas, lugas, dan tidak ambigu. Bahasa yang digunakan harus bersifat komunikatif dan efektif. Selanjutnya, teknik perujukan atau sitasi. Perujukan atau sitasi dilakukan menggunakan teknik-teknik sitasi yang lazim digunakan dalam bidang akademik, yaitu paraphrasing, summarizing, dan wording sebagai berikut. Paraphrasing adalah proses pengungkapan kembali suatu tuturan dari suatu sumber pustaka dan dengan menambahkan ekspresi di dalam penyampaian suatu gagasan tersebut tanpa mengubah pengertiannya. Summarizing adalah menyarikan uraian dari suatu sumber yang dirujuk menjadi lebih ringkas dan padat dengan menggunakan narasi deskriptif yang ditulis oleh penulis sendiri. Namun, tetap perlu dilengkapi dengan identitas sumber yang dirujuk. Wording adalah mengutip pernyataan sesuai dengan kata asli dari sumber yang dirujuk. Bila terdapat kesalahan konsep di dalam pernyataan tersebut, maka penulis memberi tanda sich, yang artinya penulis mengetahui kesalahan tersebut. Yang terakhir, struktur buku ajar. Buku ajar harus disusun secara terstruktur, runtut, dan rapi sesuai dengan silabus yang ada. Contoh daftar isi suatu buku ajar dapat dilihat sebagai berikut. Sampul depan, halaman pengesahan, daftar isi, kata pengantar, prakata, swacana. Bab 1, judul bab. A. Pendahuluan. B. Penyajian materi. Ada judul subbab 1, judul subbab 2, judul subbab 3. C. Rangkuman.
Yang keempat D. Soal latihan atau tugas, eksperimen atau studi kasus. E. Rujukan. F. Bacaan yang dianjurkan. Bab 2 judul bab, bab 3 judul bab, daftar pustaka, indeks, lampiran, soal latihan atau tugas, eksperimen, studi kasus, kunci jawaban bila ada, tabel bila ada, pedoman peraturan bila ada. Sampul atau cover depan. Halaman sampul depan dibuat sama pada halaman pertama, berisi judul utama, subjudul atau anak judul, nama penulis tanpa gelar, nama penerbit. Halaman pengesahan memuat identitas buku ajar seperti pengarang dan pihak-pihak berwenang yang memberikan pengesahan atau melegalisasi buku ajar tersebut. Halaman hak cipta memuat kutipan undang-undang hak cipta. Halaman kata pengantar dari orang lain atau penerbit dengan memperkenalkan penulis buku dan reputasinya. Selain itu, memberikan komentar pada isi buku, mengarahkan pembaca untuk memahami secara baik. Daftar isi ditulis secara rapi sesuai dengan teknik penulisan dengan komputer. Daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dapat ditambahkan jika terdapat lebih dari 3 gambar atau tabel lampiran di dalam buku ajar. Halaman prakata berisi penjelasan penulisan kepada pembaca agar pembaca lebih mudah memahami isi buku dan memanfaatkan buku tersebut semaksimal mungkin. Prakata setidaknya berisi penjelasan seperti tercantum pada lampiran. Suacana berisi ucapan terima kasih kepada pihak lain yang berkontribusi dalam penulisan buku ajar tersebut, seperti penyandang dana, anggota tim penyusun, editor, orang yang merancang cover, sampai kepada bagian sirkulasi buku tersebut. Glosarium berisi kumpulan definisi, penjelasan, terjemahan pendek dari sebuah kata atau frasa yang tidak akrab bagi pembaca. Bab 1 judul bab. Bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital dengan ukuran tulisan 14 poin dan judul bab disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester yang dimiliki dari suatu mata pelajaran. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, beberapa hal yang perlu dituangkan seperti entry behavior, keterkaitan materi dengan materi lain. Penyajian materi. Hal-hal penting yang perlu disajikan pada bagian ini yaitu uraian materi berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, relevansi dengan pencapaian pembelajaran, penyajian yang logis, sistematis, dan komunikatif, gaya bahasa yang menarik dan dilengkapi ilustrasi, materi bersumber dari buku teks atau referensi, jurnal dari hasil penelitian lain yang relevan. Rangkuman berisi rangkuman atau resum tentang materi yang disajikan yang ditulis secara ringkas dan sistematis. Soal latihan atau tugas atau eksperimen atau studi kasus. Pada bagian ini, penulis dapat memberikan latihan, misalnya pemilihan dan penggunaan rumus, tugas atau eksperimen, praktik berbagai jenis keterampilan yang perlu dikuasai siswa. Pemilihan metode dan analisis terhadap kasus di masyarakat. Rujukan berisi sumber pustaka yang digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam pembelajaran materi pada bab tersebut. Bacaan yang dianjurkan. Penulis sumber bacaan yang dianjurkan adalah buku sumber yang memiliki kaitan dengan materi yang disajikan pada bab tersebut. Daftar pustaka diletakkan di akhir bab atau di bagian akhir buku ajar. Daftar pustaka berisi referensi dan dirujuk dalam isi buku. Daftar pustaka atau referensi yang digunakan harus mencerminkan kemutahiran sumber dan keprimeran rujukan. Indeks berisi padanan untuk kata-kata dalam bahasa asing yang sulit diterjemahkan atau istilah yang dianggap penting yang terdapat dalam buku yang disusun menurut abjad dan memberikan informasi mengenai halaman tempat kata itu ditemukan.
Lampiran berisi berbagai tabel atau daftar lainnya yang jika dimasukkan ke dalam buku hajat menjadi terlalu banyak, yang berpotensi untuk mengurangi perhatian siswa terhadap topik utama yang dibahas. Blur. Deskripsi proporsional yang ditulis di bagian sampul belakang buku. Blur berisi isu utama buku yang harus dikuasai dengan menarik agar menimbulkan rasa keingintahuan pembaca sebagai konsumen untuk mengetahui isi buku tersebut lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.